Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Hari ini sangat spesial karena saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian tentang satu isu yang ya mungkin ini muluk-muluk atau nggak muluk-muluk juga ya kita bahas saja nanti tentang bekerja yang bagaimana kita bisa enjoy bekerja. Saya pilih tema yang mungkin agak wah yaitu bahagia bekerja dengan hati. Telah hadir bersama saya 3 kolega kantor saya, sahabat-sahabat saya yang saya milih ini ya biar ada keterwakilan lah dari 3 generasi di kantor. Ada yang saya nyebut tua nggak enak, ketika senior, ada yang mungkin seangkatan dengan saya yang mungkin sudah 10 tahun bekerja, kemudian ada yang muda-muda lah. Tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut ada Bu Retno, Mas Akbar, dan Mbak Cici. Halo, selamat datang. Hai. Ini, Hai. oh ya, ada ini nih, bintang tamu. Gimana pada sehat semuanya ini? Sehat. Sehat ya. Ini Bu Retno, saya tadi kan requestnya nggak perlu bawa bodyguard Bu, tapi ini bodyguardnya 2 ya udah nggak apa-apa. Mas Akbar masih puasanya masih lancar ya sama Mbak Cici ya? Alhamdulillah lancar. Baik. Ini tentang bekerja nih. Saya mungkin harus mulai dulu dari pertanyaan yang mungkin akan yang membuat nostalgia gitu ya. Ini kapan masuk kantor, kemudian dulu pertama kali ditempatkan di bagian apa? Saya mulai dari Retno dulu, silakan Retno. Aku ya, karena aku paling lama ya. Iya. Paling tua Bu. Paling tua deh. Aku itu masuk ke dulu namanya Bako Sultanal itu jadi honorer tahun 95. 95 ya. Kalian ada di mana 95 itu? Terus diangkat jadi PNS 96. Aduh, pertama kali itu namanya Pusat Survei Sumber Daya Alam. Aku ditempatkan di bidangnya itu di Neraca Sumber Daya Alam Darat. Gedungnya itu gedung I lantai 2. Oh gitu. Jadi ya. Sekarang udah ada ya Bu? Udah ada. Kalau dari sekarang berarti sudah berapa bagian Bu? Sudah pernah bekerja di berapa bagian? Sebenarnya sih kalau dibagi besarnya itu aku di tematik terus dari 95 sampai 2015. Baru 2015 itu pindah ke sekretariat utama, ke pusat penelitian promosi kerja utama. Belum pernah ke geospasial dasar. Oh belum ya, mungkin besok-besok jadi. Mas Akbar gimana Mas Akbar? Aku 2010 masuk. 2010 ya. 2010 Desember masuk, jadi udah 10 tahun dan 10 tahun ini dihukum terus. Dihukum terus ya? Iya, dihukum terus 10 tahun. Nggak pindah-pindah, nggak lepas-lepas, nggak dapat remisi. Kalau Mbak Cici gimana Mbak Cici? Aku masuk 2015, TMT-nya tanggal 2 Maret. Terus Apal banget 2 Maret ya? Saya TMT-nya apa nih? Penempatannya di PTRA, bidang pemetaan tata ruang. Dulu yang ospek Mas Akbar. Oh gitu? Wow, untung saya oh iya ya. Coba aku turun tangan ospek. Berarti kalau yang ospek aku, berarti Mas Farid yang jadi ininya ya? Jadi apa sih namanya, panitia apa sih Mas tuh? Apa ya dulu? Oh iya, LOPPDW betul. Jadi alonya. Sebenarnya ngospek orang sih. Burutno Dewan Pengarah ya. Dewan Suro ya. Dewan Suro. Jadi berarti memang sudah cukup lama ya kira-kira, terutama Bu Retno lah sudah, saya saja sudah 1 dekade, berarti lah sama Akbar udah 10 tahunan gitu ya. Dari 10 tahun bekerja ini kemarin kan kita kayaknya semua tergabung di grup Pan RB di HIK ya. Ya. Itu kan Pak Ade itu menyampaikan bahwa ini menarik juga, ada 4 hal di mana katanya kita yang bekerja itu harus paham, yaitu 4 ini ya, sadar diri, ada sadar posisi, sadar fungsi, dan sadar kompetensi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang kompetensi itu di highlight dengan luar biasa, ada Japfung dan segala macam gitu. Sebenarnya
bagaimana sih seseorang atau Bapak Ibu sekalian atau Bu Retno, Mas Akbar dan Cici ini menempatkan diri pada kondisi-kondisi itu gitu, sehingga judul yang saya bikin ini bahwa bahagia bekerja dengan hati ini bisa terpenuhi dengan tadi bisa mengakses diri sendiri. Mungkin mulai dari Bu Retno dulu, silakan Bu. Aku lagi. Ya nggak apa-apa, nanti gantian. Kalau aku gimana ya? Aku sebenarnya ya termasuk orang yang nggak punya jargon-jargon, orang yang senangnya mengalir gitu aja. Kalau tadi terkait dengan sadar diri, sadar posisi, terus sadar fungsi sama kompetensi, kalau sadar diri sama sadar posisi mungkin hampir sama ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Dalam pengertian kita harus mampu beradaptasi dan cepat beradaptasi. Kalau sadar fungsi, tentunya kalau kita sebagai pegawai ditempatkan di satu kantor, kita punya fungsi tertentu. Tetapi jangan kemudian kita stagnan atau berhenti pada fungsi kita. Harus punya fungsi yang plus-plus. Kalau dari teman saya yang berbincang di sini, semuanya kan punya fungsi yang plus-plus nih. Misalnya fungsinya, tugasnya bikin peta di PPRT, tapi punya fungsi plus-plus bisa bikin podcast. Akbar sama Cici kan juga gitu. Cici ini apalagi bintang filmnya BIG. Oh iya kan, sebenarnya mungkin fungsinya di kantor dia adalah asistensi untuk tata ruang. Jadi saya pikir secara fungsi kita harus punya nilai lebih lah. Selain fungsi kita yang ada di kantor. Terus kalau dari sisi kompetensi sama juga tentunya kompetensi kita akan berhubungan dengan background atau latar belakang pendidikan kita. Tapi kita juga jangan berhenti sampai di situ. Tentunya kita punya passion tertentu lah terhadap apa yang kita kerjakan dan itu yang harus kita kembangkan. Itu dulu mungkin ya. Oke. Terus kalau Mbak Cici itu dulu. Mbak Cici saya ingin itu dulu terkait dengan kompetensi lah sebenarnya. Kalau kita staff kan lebih ke situ ya. Kalau Bu Retno, Mas Akbar yang mungkin sudah pejabat, mungkin tadi kita untuk empat yang sadar ini juga sudah harus menguasai semua atau sudah firm dengan itu semua lah. Kalau buat staff ini kan sekarang isunya ada di kompetensi nih, si A, si B mengerjakan apa, kemudian didupakkan, kemudian kejabatan fungsional, buat karir dan segala macam. Gimana tanggapannya Mbak Cici? Aku mungkin jawabannya agak general ya, tidak terlalu ini. Maksudnya apa ya? Agak rada curhat gitu, boleh nggak? Boleh nggak apa? Nanti aku jadi Akbar itu raja gibah dia. Raja gibah. Suka dengan gibah-gibah seperti ini. Sebetulnya kan nomor 2 itu pertanyaannya menarik ya dan menjebak. Menarik dan menjebak. Jadi aku pribadi sebetulnya termasuk orang yang attachment-nya sangat tinggi ya terhadap sesuatu, baik itu kalau di kantor mungkin kayak organisasi kelompok ya, dalam hal ini mungkin bidang, terus pusatku, terus orang-orang di dalamnya. Jadi kayak kalau aku udah merasa nyaman di zona itu ya aku akan sangat all out dan mungkin seneng banget di situ dan susah move on gitu. Nah, makanya pas WFH ini di minggu pertama atau kedua itu tuh rasanya kayak orang sakau. Luar biasa. Siapa yang senang itu? Enggak sih, maksudnya kayak aku kehilangan ritme yang biasanya aku lakukan seharian itu. Misalnya kan rutin tuh pagi siap-siap ketemu teman-teman, kerja, bisa makan bareng, bisa rapat, bisa kemana gitu kan. Maksudnya ada makan bareng dan kemananya. Enggak, itu kerja apa dolan itu? Tahu mana attachment-nya, kecuali saya mendengarnya kelihatan attach untuk itu curhatnya sangat luar biasa sekali. Jadi lupa Mas Akbar gimana? Belum selesai Mas Farid. Belum selesai, silakan dilanjut. Tadi saya potong tadi. Ya, jadi intinya ya ada attachment yang sangat tinggi lah gitu. Nah, kalau ada di zona nyaman. Jadi mungkin sebenarnya hikmah WFH itu bagi aku jadi kayak menyadarkan kalau
kita itu bekerja bukan attachment-nya bukan terhadap people, person ataupun project tertentu, tapi justru terhadap misi gitu. Jadi misi luar biasa. Jadi mungkin memang kerja itu jadi kayak dua sisi mata koin gitu. Di satu sisi kita harus bekerja dengan hati, tapi di sisi yang lain kita juga harus memiliki kemampuan beradaptasi. Jika suatu saat kita kena rotasi, ya kita harus move on dan harus bisa blend lagi dengan unit barunya itu. Jadi mungkin masalah sadar fungsi, posisi, dan kompetensi, saya yang masih 5 tahun ini ya masih harus banyak belajar lah gitu. Bagaimana dari yang sudah lebih berpengalaman. Mungkin itu aja sih. Oke. Mas Akbar gimana? Jadi sudah ada belajar ya. Dari Bu Retno. Kalau saya sih sebenarnya pada saat masuk itu sudah sadar diri ya, saya bukan apa-apa ya, saya hanya remahan rengginang. Remahan rengginang. Dan layaknya CPNS pada umumnya, jatuh-jatuhnya itu kerjaan-kerjaan. Ya, kayaknya saya kira ini kita jadi gibain CPNS ya. Ketika junior jadi CPNS itu, dulu zaman saya mungkin zamannya Cici udah beda kali ya. Zaman saya dulu kerjaan yang remeh-remeh lah, bukan kerjaan yang rutin yang benar-benar langsung masuk ke substansi gitu. Ya sadar diri di situ aja, meskipun secara substansi ya kita juga ngerti lah. Jadi hanya sebagai not tulis, hal-hal yang kayak gitu-gitu aja, dan kami sadar diri posisi kami seperti itu, posisi saya setidaknya seperti itu. Tapi saya percaya ada namanya progres. Kalau kita bisa menunjukkan diri kita berkualitas, tentu nanti akan ada progresnya tuh, mulai dari not tulis, nanti akan jadi apa dan kemudian nanti akan jadi pembicaranya atau narasumbernya makan. Jadi gitu ya? Saya percaya diri dan buktikan gitu loh. Jadi posisi sadar diri, sadar di 4 hal tadi yang disebutkan Mas Farid itu sebenarnya adalah proses pendewasaan. Waduh, keren bahasanya, proses pendewasaan. Bahasanya. Itu akan dirasakan setiap kita mulai masuk sampai nanti kita akan berkembang menjadi senior sampai nanti pensiun. Itu kan ada momennya kapan dimana kita nggak cukup deh seperti ini. Kayak misalnya Mas Farid sekarang bisa buat video kan, kayak aku gini-gini stuck deh. Jadi aku sadar kompetensiku, aku ambil kompetensi yang lain. Mbak Cici juga mungkin, karena dia sadar aku tata ruang mulu nih, nggak kelar-kelar selesai, ya udah aku jadi video gitu, buat jadi video klip nyanyi-nyanyi gitu. Dan ternyata kan memang dalam konteks pekerjaan kan membantu BIG juga dalam membranding sesuatu. Artinya tentu kalau saya percaya bahwa 4 hal itu memang perlu, dan saya merasakan itu, meskipun mungkin pengalamannya beda-beda, cuma saya merasakan 4 perkembangan dari 4 poin sadar itu, sadar diri, sadar kompetensi, dan itu berkembang terus. Jadi selalu merasa kurang lah kadang-kadang juga merasa stuck juga sih. Kalau stuck ya kita ambil lagi apa gitu. Baik. Itu sih. Ini menarik nih yang tadi disampaikan sama Cici ya, bahwa suatu saat kita mungkin harus bersiap untuk tadi ya, berpisah dengan attachment kita yang lama, kemudian dipaksa tanda kutip karena ditugaskan dengan nota dinas gitu, atau dengan ini untuk pindah ya kayak saya gitu ya. Jadi ini harus diakui bahwa bekerja dengan durasi yang lumayan lama lah. Saya misalnya di pusat batas wilayah hampir 8-9 tahun, kemudian sekarang pindah ke PPRT, bidang yang sama sekali baru di bidang toponim. Masih 1 IGD saja saya merasa saya harus berjuang kalau saya pribadi gitu ya. Namun kemudian berkaca pada yang lebih senior, misalnya Retno ini. Retno kemarin atau selama ini yang saya tahu sudah pernah bekerja bahkan jauh dengan keluarga di Jogja gitu. Kalau boleh minta ini Bu Retno sharingnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi kondisi-kondisi tadi? Satu, kita seringkali tidak bersiap untuk tadi berbeda zona gitu ya. Kita sudah terlanjur cinta, terlanjur sayang, terlanjur attach gitu kata Mbak Cici itu. Tapi kemudian tiba-tiba langsung pindah, hal yang baru, teman yang baru terutama, padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kita bekerja ya banyak interaksi dengan teman gitu ya. Maksudnya ketika suasana baru, teman baru kan harus membangun hubungan yang baru juga. Mungkin Retno monggo. Terima kasih Mas Farid. Tadi kan Mas Farid bilang gimana sih kita beradaptasi kalau kemudian kita harus dipindah. Sebenarnya kan dasarnya kenapa kita sekarang merasa kita di zona nyaman itu karena kita belum merasakan yang lain kan. Kita belum pernah merasakan yang lain, jadi kita nggak punya pembanding nih. Jadi kita merasa
apa yang sekarang kita di posisi sekarang itu adalah yang paling nyaman. Padahal kalau aku lihat ya mulai angkatannya Akbar, Farid, Cici, kan dulu itu semua tergabung nih CPNS. Habis itu kan sebenarnya dipisah-pisah kan ke pusat-pusat. Jadi sebenarnya di tiap pusat itu kita punya teman lah. Aku beruntungnya karena aku ini orangnya ekstrovert. Jadi senang bergaul, semua tak gauli lah. Jadinya kayaknya tidak menjadi masalah ketika aku ditempatkan di mana saja, kecuali dalam hal tadi itu ya, mungkin kita harus belajar ketika aku tahu-tahu ditaruh di IGD, padahal aku bukan orang geodesi atau bukan orang ilmu kebumian dasar, mungkin itu aku harus belajar. Kalau yang di Jogja ini cukup menarik juga ceritanya. Jadi aku itu kan ngambil sekolah S3 di UGM. Kebetulan waktu itu izin belajar. Jadi ada tawaran, waktu itu ditawarin mau nggak pindah ke PGSP di Jogja. Terus aku bilang waktu itu ke kepala BIG-nya Pak Priyadi Kardono, oh nggak apa-apa Pak, saya bisa ditempatkan di Jogja. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Saya menyampaikan gitu. Kata Pak Priyadi, oh silakan Bu Retno rundingkan dengan keluarga. Loh, maksud saya bukan keluarga Pak. Jadi aku malah tidak melihat dulu keluargaku, tapi melihat dulu jobku apa sih di sana itu nanti di Jogja. Kalau keluarga mungkin kita bisa ketemu seminggu sekali, dan aku berpikir positifnya jadi enak nih bisa di Jogja, tempat main, terus nanti liburan siapa tahu suami sama anak malah bisa main ke Jogja dan sebagainya. Dan aku ini orangnya nggak bisa diem. Jadi PGSP itu kan jauh dari BIG. Kondisinya dulu yang mungkin dulu pernah jadi mahasiswa di UGM atau pernah berkunjung ke BIG sebelum 2015, PGSP itu kayak nggak dipandang orang. Nah, ketika aku ditempatkan di satu posisi, aku pengennya ada orang terkenang lah ketika aku ada di posisi tersebut. Sehingga dengan berbagai cara, gimana nih supaya orang-orang BIG ngelirik ke sana nih. Waktu itu pas zaman-zamannya ada tentang Sains Technopark, kalau nggak salah programnya Pak Jokowi di awal-awal itu. Jadi supaya orang ke sana, kita coba yuk PGSP ini bisa nggak sih jadi kayak semacam Sains Technopark, dan kalau bisa diresmikan tidak hanya di tingkat kepala BIG, tapi sampai pada tingkat menteri. Kalau udah menteri kan pasti semua bergerak. Nah, jadi itulah kita merasa nyaman mungkin karena kita belum punya pembanding. Tapi kalau kita udah punya pembanding, atau seperti aku sudah pindah kemana-mana, mungkin kemudian hal itu tidak akan jadi masalah. Yang penting kita bisa beradaptasi dan berteman dengan siapa aja. Nah, itu kalian. Baik. Nah, ini menarik ini di kata terakhir, berteman dengan siapa saja gitu ya. Tadi saya bilang interaksi di kantor itu mungkin ketika sedang lowong-lowongnya kita justru adalah punya keluarga kedua di kantor, yaitu teman-teman kantor ya. Kita mungkin dengan keluarga inti malah bertemunya di Sabtu Minggu gitu ya, yang benar-benar full gitu ya. Senin sampai Jumat yang notabene 5 hari itu malah akan lebih banyak bergaul dengan teman-teman kantor gitu. Seberapa dekat sih ini Mas Akbar, Mbak Cici ini dengan teman-teman kantor? Saya mungkin mulai dari Mas Akbar dulu, silahkan. Selain urusan kerjaan gitu ya. Dibilang dekat sih ya dekat, cuma memang kedekatannya ya memang teman-teman kantor itu termasuk yang keluarga kedua ya, apalagi banyak ada pimpinan saya cukup mengayomi lah, jadi udah kayak polisi lah, melindungi dan mengayomi. Jadi dan enak banget memang dekatnya dekat banget, jadi kita sering kalau makan siang bareng, jadi pendekatan personal. Jadi tapi itu memang konsep yang kita ciptakan supaya kerja itu tidak kaku, tidak serius. Jadi memang saya pikir teman-teman juga di sini, saya lihat dari Bu Retno, saya lihat dari Cici juga, ya tadi kan Cici sudah sempat bilang ada makan bareng, keluar bareng, ya Bu Retno juga sering berteman, digauli dengan siapapun gitu. Bergaul ya Bu ya, gauli. Itu mungkin adalah konsep untuk mencairkan suasana, menciptakan suasana keluarga sehingga bekerjanya jadi nyaman.
ketika kerjanya nyaman, kondisi suasana hati pun jadi akan bahagia. Nyaman itu sudah akan enak kerjanya. Hilangnya rasa sungkan itu membuat komunikasi akan jalan. Ketika komunikasi akan jalan, ya target-target kerjaan atau penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tentu akan lebih mudah hasilnya. Dan itu memang rasa-rasanya masing-masing unit kerja juga punya pendekatan yang sama, saya lihat. Cuma ada beberapa sih orang-orang yang memang profesional, dia hanya bekerja, tenggo, pulang tepat waktu juga ada, tapi juga ada yang sampai malam mereka masih ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, ya sekedar untuk mencairkan suasana, memastikan bahwa menjaga komunikasi antar mereka supaya tetap baik. Jadi selain bekerja, mereka juga bisa bercerita apapun. Gitu sih kalau menurut aku sih. Oke, mungkin kalau di tempatku kayak gitu sih. Gitu ya. Oke. Untuk Mbak Cici mungkin berlanjut ini Mbak. Jadi kondisi-kondisi pekerjaan itu seringkali juga menghadirkan tantangan-tantangan tersendiri, terutama bahwa kita seringkali harus bekerja di luar jam kerja gitu ya, atau tiba-tiba karena mungkin sudah dipercaya pimpinan, dipercaya bos-bos kita, sering dikasih tugas mendadak misalnya lah, bos mau rapat, kemudian suruh bikin presentasi, menyiapkan data dan segala macam. Bagaimana sih kita berdeal with gitu ya dengan kondisi-kondisi penugasan yang kadang mencampuri sudah waktunya family time atau personal time, kemudian harus ada diluangkan untuk bekerja tambahan gitu. Mungkin Mbak Cici mungkin sering nih karena ini ya di konsultasi tata ruang, silahkan. Yang nomor 4 aku nggak jawab berarti ya? Udah lewat, udah skip, oke. Jawab aja nggak apa-apa, dikit. Jawab. Keburu waktu Zoom-nya habis. Iya dong. Aku sih selama ini nggak pernah merasa terlalu kok annoying banget misalnya kok dapat jackpot misalnya besok pimpinan mau rapat atau diminta Bappenas misalnya buru-buru banget terus harus kerja. So far sih aku nggak terlalu merasa terganggu, mungkin karena memang waktu luangku juga di rumah masih banyak ya, karena belum ada anak gitu kan. Jadi ya aku enjoy aja, nggak terlalu yang merasa aduh gimana gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja, telan aja udah. Yeah. Ini kan dari sisinya Mbak Cici nih sebagai, atau kita yang staff ini masih menerima. Ini dari sisi yang memberi gitu ya. Terutama Bu Retno ini, Bu Retno. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Bu Retno memberi tugas, tapi bagaimana pimpinan melihat reward and punishment itu sebagai bentuk apresiasi terhadap staf yang berkinerja baik, terutama tadi sudah meluangkan banyak hal dan meluangkan mungkin hal-hal yang harusnya dia gunakan untuk keperluan tidak bekerja tapi malah harus bekerja. Silakan Bretno. Kalau aku bilang ya sebenarnya yang namanya deadline atau pekerjaan yang di luar jam kantor itu nggak banyak-banyak amat sih ya dari volume kita bekerja. Misalnya dari 30-20 hari kerja kita paling cuman nggak nyampe setengahnya lah kita harus berjibaku dengan deadline-deadline tersebut. Kalau masalah punishment and reward, ini di kita memang belum ada ya Bar ya aturan tentang punishment and reward. Sebenarnya mungkin udah ada tapi belum diterapkan. Kalau di aku sendiri ya di balai terhadap punishment dan reward, ini sebenarnya agak lucu tapi ya aku laksanakan lah supaya ini. Setiap pagi itu kita ada morning briefing jam 7.45 karena kita kan memang di pelayanan. Nah, rewardnya apa nih? Jadi kita bikin kayak semacam pooling di antara teman-teman balai layanan. Kita punya employee of the month. Nah, jadi yang dipilih itu, yang milih temannya sendiri. Employee of the month bulan ini siapa? Rewardnya apa? Karena kita belum punya aturan, kita nggak punya dasarnya. Rewardnya dari aku sendiri nih. Jadi orang yang dapat employee of the month di bulan itu, aku kasih pulsa 100.000 dari uang pribadi. Karena kan nggak bisa dipertanggungjawabkan di APBN. Jadi pakai uang pribadi. Terus punishment-nya kayak apa? Jadi punishment-nya yang terlambat ketika morning briefing, itu kayak model disetrap lah. Mereka suruh berdirinya di depan, terus mimpin doa, bacain maklumat pelayanan. Jadi ya cuman yang sekedar fun-fun gitu aja. Tapi mungkin ini penting banget ya. Aku itu di balai layanan banyak staff-staff yang aku pikir dulunya itu bapak-bapak yang sudah sangat senior, yang orang anggap itu idol. Tapi ketika morning briefing, mereka tidak pernah terlambat sama sekali.
Jadi sebenarnya mungkin di dalam setiap hati seorang staf yang ada di BIG itu bisa kita kulik dikit lah supaya mereka bisa naik sebenarnya tinggal dari kita yang mungkin orang yang aktif atau mungkin agent of change itu bisalah kita angkat orang-orang yang kita anggap idol supaya mereka merasa kalau dibilang dimanusiakan mungkin ya, sehingga mereka bisa lebih berkontribusi terhadap pekerjaan di kantor. Itu Kalau Mas Akbar ini gimana Mas Akbar? Apakah sering terima konsultasi hukum di luar jam kantor atau segala macam? Silakan. Sering banget dari aku. Sering banget Mas. Sering banget bahkan dari jam-jam 10 malam pun ada yang tiba-tiba WhatsApp nanyain gitu. Jadi justru di pas WFH ini malah ambiar, nggak ada jam kerja jadinya. Jadi malah biasanya tuh pas jam kerja malah tidak ada apa-apa biasanya. Setelah selesai jam kerja jam 4 malah banyak kerjaan. Jadi saya yang di deadline sama anak untuk selesai kerjaan gitu. Sudah selesai kerja. Jadi bukan kerjaan yang deadline, jadi saya yang di deadline sama anak. Jadi tapi ini menarik terkait masalah pemberian tugas. Saya sebisa mungkin pada saat WFH ataupun pada saat normal itu tidak memberikan tugas di hari libur. Sebisa mungkin tidak pernah memberikan hari kerja karena itu hak pegawai lah ya. Jadi saya mau coba untuk menghormati. Bahkan kalau misalnya ada tugas pun saya sampaikan malam, saya minta kerjanya pagi gitu. Terserah kalau mereka mau lembur silahkan, tapi saya minta besok hasilnya sudah ada hasilnya. Jadi sebisa mungkin menghormati hak pegawainya. Tapi ya gitu itu ya kadang-kadang kita pun juga di deadline kan. Jadi ini kayak deadlineception gitu loh. Jadi yang atas deadline, yang bawah deadline gitu makin iya, jadi deadline-nya kan yang di atas ke bawah, deadline-nya agak longgar, dari bawah ke bawah lagi deadline-nya agak sempit. Lama-lama kita yang paling bawah kan yang paling kecil kan. Jadi itu yang jadi golongan-golongan kami inilah yang seringkali di deadline yang dapat zona deadline yang sangat sempit sekali. Jadi akhirnya ya tadi disampaikan sama Bu Retno, memang jarang sekali ada tugas di luar. Sebisa mungkin kalaupun misalnya ada penugasan ya saya kalau memang di luar jam kerja ya saya selesaikan sendiri tanpa harus memberikan ke stafnya. Tapi kalau memang staf kebetulan tersebut yang punya kompetensinya ya saya minta tolong, tapi sebisa mungkin kalau memang tidak benar-benar deadline dan masih bisa mundur ya selesaikan di hari kerja. Sebisa mungkin seperti itu sih. Untuk reward punishment-nya karena tidak ada reward punishment, saya coba atur seperti itu. Siap. Oke, jadi saya kira dari awal tadi berarti sudah tergambar sebenarnya bagaimana ternyata staff itu bisa di drive gitu ya, kalau saya bilang gitu, dalam artian ternyata penugasan-penugasan dengan strategi tertentu bisa membuat tadi lah yang Bu Retno bilang misalnya staff senior yang dalam status katanya idol ternyata malah berperforma baik gitu misalnya dan segala macam. Kita juga berarti tentu menghadapi kondisi-kondisi masing-masing di mana kita bisa merasakan bahwa saya memang menikmati pekerjaan ini, saya memang passion untuk bekerja dan segala macam gitu ya. Kalau saya boleh satu kuis ini misalnya, kalau saya bikin kalimat saya bahagia bekerja karena, nah ini karenanya silahkan diisi, mungkin dari Mbak Cici. Berapa kata? Oh, ya mungkin 2 kata cukup. Ya udah nyiapin 1 paragraf gitu. Asal jangan 3 paragraf aja. 3 alinea udah. Silakan Mbak. Kalau aku karena jujur ya, yang pertama karena teman-temannya, karena suasananya, karena vibe-nya homey, terus kedekatan dengan teman-teman, dengan pimpinan juga rasanya tuh kayak udah sedekat urat nadi ya. Wih, bisa. Ini kayaknya agak ini ya. Saya pas urat nadi saya tak tit gitu biar penasaran. Ya intinya sih aku seneng aja di kantor tuh benar-benar kayak merasa homey, nyaman, suasananya hidup. Jadi kayak makanya tadi saya bilang saya merasa sedih ketika WFH itu karena ya itu karena suka aja gitu, seneng aja. Oke, kalau Retno gimana Retno? Kalau yang jawaban serius ini, kalau jawaban serius itu yang jelas aku seneng karena aku bisa ketemu banyak orang, tuh kantor, teman di luar kantor dan sebagainya.
Terus dalam posisiku sekarang ini, ternyata aku bisa memberikan kontribusi secara langsung lah terhadap kantorku. Jadi kan karena aku di pelayanan ya jelas itu kontribusinya secara langsung lah terhadap user-usernya BIG. Kalau jawaban yang agak nyeleneh, aku blessing banget ditempatkan dapat kerjaan di BIG karena dapat suami nih di BIG. Terus karena dapat suami, rumahnya kan jadi satu rumah, ongkos ke kantor irit karena semobil berdua. Terus rumah deket dari kantor. Dulu zaman anakku masih kecil bisa nitipin ke orang tua. Jadi ya bagiku karena aku kayak dapat blessing kerja di BIG, ya tentunya harus ada timbal baliknya. Aku senang juga kerja di sini gitu. Oke. Kalau Mas Akbar gimana Mas Akbar? Saya bahagia bekerja karena emang nggak tahu ya, suka aja gitu, suka aja, menikmati aja. Jadi saya ada teman-teman juga, tapi yang paling utama sebenarnya saya suka untuk memuaskan orang lain. Oh itu ya. Artinya mungkin sama dengan kayak Bu Retno. Kalau misalnya pekerjaan apa yang saya hasilkan ternyata bermanfaat buat orang lain, meskipun tidak dipuji atau saya tidak mendapat nama, tapi ketika dimanfaatkan itu rasanya sudah kayak setidaknya saya bisa berkontribusi buat orang tersebut. Dan itu kan sebaik-baiknya manusia kan apabila bermanfaat buat orang lain. Gile. Berat, gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, saya senang ketika apa yang bisa saya lakukan bisa bermanfaat buat orang lain. Disitulah poin di mana saya bisa bahagia bekerja. Jadi saya memang tidak terlalu, karena saya orangnya introvert ya, beda sama Bu Retno, saya introvert. Wah, mungkin banget. Oke. Ini mungkin karena keterbatasan Zoom-nya nyampe 45 menit ya. Satu pertanyaan udah dipanjangin terakhir. Mas, udah dipanjangin, unlimited. Saya mau satu pertanyaan terakhir lah, menyambung tadi statementnya Bu Retno bahwa berhitung itu ternyata juga penting dalam artian tadi suaminya satu kantor, rumahnya satu, perjalanannya juga irit segala macam. Ini kan tentu terkait dengan keuangan ya, penghasilan. Nah, kita tidak bisa kita bekerja kan memang biar dapat uang gitu ya. Sudah tuntaskah kita atau masing-masing ini dengan penghasilan sehingga tidak lagi jadi satu isu yang fundamental yang selalu dipikirin gitu? Apakah sudah berkecukupan dengan penghasilan bulanan atau seperti apa? Mungkin sharing-sharingnya. Monggo mungkin dari Bu Retno dulu silakan mungkin. Aku ya cukup banget. Cukup banget ya, Bu ya. Gajinya double kan dari suami dari aku. Uang suami adalah uang istri sendiri. Kalau melihat misalnya Farid melihat aku liburan bisa nengok anak di Jerman, ya itu sudah lebih dari cukup buat aku. Siap, gitu ya Bu ya. Kalau Mbak Jessy gimana? Iya, alhamdulillah ya dicukup-cukupkan saja. Kalau ada lebih ya alhamdulillah. Kalau pas lagi kayak gini corona kan agak-agak berdampak, tapi ya udahlah, banyakin sedekah aja. Ya, luar biasa. Mas Akbar gimana Mas Akbar? Ya sama lah, dicukup-cukupkan, disyukuri, alhamdulillah masih bisa beli makan, masih bisa beli sembako, alhamdulillah. Jadi masih bisa hidup lah, masih bisa hidup enak lah, masih bisa hidup enak ya. Kalau saya minta satu closing statement nih, misalnya lah, kalau saya bayangkan bahwa bekerja itu 100%, kebahagiaannya dengan bekerja ini sudah ada di persen keberapa nih bahagia bekerja buat BIG saat ini? Apakah 100% atau kurang atau bahkan lebih dari 100% dari yang paling muda ini dulu? Siapa tuh paling muda 300% atau 1000%? Silakan Mbak Cici. Aku unlimited persen. Oh, unlimited persen. Luar biasa. Lebay aja. Lebay sekali ya. Berarti memang sangat menikmati bekerja dan memang ini ya. Dari hati gitu ya. Ya, mungkin. Kalau Cici jawabannya masih idealis. Coba mungkin Bu Retno. Kalau aku malahan karena aku bekerjanya bahagia, aku bekerja dengan hati,
saat ini sesuai dengan passion itu malah nggak bisa diukur kali ya. Oh gitu ya, wah sama-sama nih. Nggak bisa diukur. Ini gara-gara di online kan sih, coba di offline beda. Enggak. Kamu boleh belah dadaku. Oh gitu ya. Ini kalau dua orang sudah unlimited, coba Mas Akbar. Berapa persen Mas Akbar? Ya, saya masih kisaran 70% lah. Oh, gitu saya masih, iya karena saya masih masih merasa bahwa ada beberapa hal yang kan kalau kita bekerja kan memang bekerja dari hati, tapi kan tentu harus ada take and give ya, give and take lah. Jadi apa kita bisa berikan, apa bisa kita dapatkan juga. Okay. Saya merasa bahwa ketika tidak hanya saya, tapi saya melihat beberapa teman-teman yang saya tahu mereka sudah bekerja dengan hati, tapi seringkali tidak mendapat apresiasi yang kurang. Itu sebenarnya yang cenderung mendowngrade motivasi yang tadi misalnya Cici bilang ada 1000% misalnya atau unlimited, itu bisa mendowngrade motivasi kerjanya, bahagia kerjanya menjadi menurun. Nah, saya di posisi yang tidak mau terlalu berlebihan karena saya sudah bekerja dengan hati, saya sudah menikmati juga hasilnya, cuma kayaknya memang harus ada yang perlu disempurnakan lagi. Dan kita dari Biro PKH misalnya, saya kebetulan bekerja di Biro PKH juga sedang berupaya supaya teman-teman di Biro PKH bisa sebagai leading sektor untuk pegawai ini supaya bisa menciptakan model-model pegawai kayak Bu Retno dan Cici yang bekerjanya unlimited person bahagianya. Okay. Kalau saya memang tidak karena nanti kesannya puas, padahal saya merasa belum puas bahagia banget gitu di BIG karena ya masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan sama kantor juga sih. Oke. Gitu sih. Sip. Ini karena memang sudah hampir 45 menit, ini takut kepotong. Jangan. Nanti mungkin ada podcast sekian episode, ini kayaknya belum cukup. Ini baru pembukaan yang masih baru minum ya, belum makannya gitu ya. Nanti mungkin ke depan kita bisa bikin podcast lagi. Terima kasih Bu Retno, Mas Akbar, Mbak Cici sudah bergabung. Saya kira ini sharing yang akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Video ini kan saya unggah di YouTube dan di podcast, di Spotify. Mudah-mudahan nanti bisa dikomentari orang dan kita bisa berinteraksi lagi. Oke. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Thank you ya semua.